Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R Movie. Di akhir episode sebelumnya, kita melihat reaksi Malhun saat mengetahui tentang kehamilan Bala. Dia merasa sangat down dan penuh dengan kekhawatiran akan posisinya dan juga putranya. Dia berpikir bahwa dia menikahi Osman dan menjadi istri kedua karena Bala tidak akan bisa hamil dan kekuasaan akan menjadi miliknya untuk menyatukan semua suku di seluruh Anatolia. Namun, kini saingan baru akan hadir baginya. Dia berpikir mungkin hal ini akan berdampak buruk bagi dirinya dan juga putranya. Episode ini dimulai dengan Rogatos yang kini dipenuhi dengan kemarahan memenuhi undangan Nicola, yang saat yang sama Koses juga hadir di sana. Mereka adalah teman lama, yang saat ini Rogatos tidak mengetahui bahwa orang-orang Katalan yang berniat menculik pendeta ternyata adalah orang suruhan Koses. Dan dia pun merahasiakan hal tersebut. Tidak lama, ayah Nicola memasuki ruangan dan menyapa mereka berdua. Hal yang tidak didengar oleh Nicola adalah saat Koses mengatakan kepada Rogatos, dia berpikir bahwa dia adalah seorang kaisar. Di sini kita dapat melihat bahwa Koses mencoba untuk meremehkan Nicola, meski itu terlihat seperti gurauan. Nicola mulai menjamu mereka di meja makan dan mengatakan, teman dekat dan saudara Rogatos, yaitu Gregor, telah melarikan diri dari penjara bawah tanah Kaisar, dan dalam perjalanannya seseorang menculiknya. Dengan rasa berpura tidak tahu, Koses bertanya pada Rogatos, apakah itu benar? Jadi, kamu ingin melindungi pengkhianat dari Kaisar Andronikos? Dan apakah itu benar, Rogatos? Tidakkah itu membuatmu takut? Dan Rogatos menjawab, Pendeta Gregor mungkin adalah pengkhianat saat ini, tapi dalam kehidupan mungkin dia akan menjadi seorang pahlawan suatu hari nanti. Mendengar ini Koses mengatakan, wah, teman lamaku sudah melindungi pahlawan. Namun Rogatos mengatakan, mereka adalah perwakilan dari Yesus, dan siapapun yang melindungi mereka akan menjadi tetangga Yesus di surga. Mendengar hal ini, Koses dan Nicola tertawa. Lalu Nicola mengatakan, jika itu orang lain, dia akan mengira kamu ingin menjadi orang suci. Namun Rogatos mengatakan, tapi kau harus tahu, aku akan menemukan dimanapun pendeta itu berada. Dan ketika aku menemukannya, lalu aku akan membawanya keluar dari sana. Kemudian Koses mengatakan, aku harap Rogatos, aku harap aku memilikinya, namun sayangnya tidak. Atau aku akan bahagia untukmu jika kau dapat menjadi tetangga dari Yesus kami di surga. Sahabat, di sini kita melihat bahwa ada ketidakcocokan di antara mereka. Lalu Nicola mencoba untuk menengahi dan mengatakan, jadi, jika tidak ada di antara kita yang memiliki Gregor, lalu siapa yang menyembunyikannya? Kemudian mereka saling melihat satu sama lain. Lalu Nicola mengatakan lagi, tentu, tersangka utamanya adalah Osman, seorang Kaibei. Mendengar ini, Koses menimpali Nicola dengan mengatakan, seorang Kaibei yang selalu gagal kamu kalahkan. Benarkan Nicola? Sahabat, kita beralih sejenak ke kamp pengembara. Salah satu anak buah Gregor bertanya padanya, Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita mencoba melarikan diri dari Kaisar, tetapi sekarang kita berada di tangan orang-orang kafir. Apakah kita menghadapi semua itu untuk menjadi budak orang Turki? Lalu Gregor mengatakan, kepanikanmu tidak akan membantu kita keluar dari sini, Andreas. Kamu harus tetap tenang. Kemudian Andreas bertanya, apakah kita akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, Tuan? Dan Gregor menjawab, kita akan tahu bagaimana keluar dari tempat ini jika kita mengetahui mengapa kita ada di sini. Bagaimana Osman bisa tahu tentang kita, dan bagaimana dia tahu tentang kedatangan kita. Tidak lama Osman datang memasuki tenda dan menyapa mereka. Namun Gregor mengatakan, Osman, lidahmu berdoa, tapi kekuatanmu memperbudak kami, dan kejahatan ini hanya bisa diduga darimu. Lalu Osman berkata, aku tahu bahwa penahanan ini sulit, dan aku pernah disiksa di ruang bawah tanahmu. Tapi jangan sebut ini sebagai penahanan karena kami menjamumu. Kemudian Gregor mengatakan, menghabiskan waktu di hati iblis tertulis di takdir kita.
Aku bertanya-tanya, bagaimana iblis itu tahu tentang kami? Bagaimana dia tahu? Dan Osman menjawab, kau melarikan diri dari seorang iblis, Tuan Pendeta. Jika kau berani melawan iblis besar yang menangkapmu dan Patrick yang buta, kamu tidak akan berada di sini. Lalu Gregor bertanya, bagaimana kau tahu semuanya? Dan Osman menjawab, aku tahu perintah bahwa Kaisar Bizantium yang menerima dukungan Paus, dan aku tahu bagaimana mereka menyiksamu di ruang bawah tanah itu. Dan aku tahu bagaimana kau mendambakan kebebasan. Aku tahu berapa banyak, bagaimana kau melarikan diri. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Gregor masih di penjara ruang bawah tanah oleh Kaisar. Saat itu Gregor dibantu oleh salah seorang prajurit salib yang dimana dia bertanya siapa prajurit itu. Dan prajurit itu mengatakan satu kata, yaitu rahasia terbongkar. Kemudian Osman mengatakan, jika kau membuka rahasiamu, maka kau tahu segalanya. Lalu Gregor bertanya, apa yang kau inginkan dari kami? Dan Osman menjawab, baiklah, sekarang dengarkan aku. Sahabat, kita kembali lagi ke kastil Inegol. Di sana Koses mengatakan, aku tidak yakin bahwa Osman yang benar-benar menculik pendeta Gregor, dan kau mengenalnya lebih baik dariku, Nikola. Kau menyaksikan kekuatannya dalam pertarungan. Sekarang katakan pada kami tentang dia. Seperti apa Osman itu? Rogatos juga mengatakan, bagaimana dia tahu tentang masalah internal kita? Bagaimana dia tahu tentang pendeta di Konstantinopel? Dan Nikola menjawab, jika Osman memperhatikan besarnya mangsa, dia bisa berpakaian seperti pendeta untuk memburunya, atau mengambil tongkat biarawan, Rogatos. Lalu Koses mengatakan, sudah lama, sejak aku meninggalkan gunung untuk memangsa musuh, tapi aku tidak tahu Osman akan berubah menjadi iblis yang berbahaya. Dan Nikola mengatakan, aku tahu, karena kau meninggalkanku sendirian di pertarungan itu, Koses. Aku menancapkan bendera Bizantium di tanah ini dengan tanganku sendiri. Namun Koses mengatakan, tapi kau selalu berjuang untuk menjadi kaisar. Kamu selalu berjuang, Nikola. Kamu harus mengerti, Nikola, bahwa ini bukan Roma, tapi Bitinia. Sedikit cinta, sedikit anggur, dan sedikit masalah. Lalu Nikola mengatakan, kamu tidak mengerti. Osman sudah tumbuh. Dia tumbuh dengan tanah, orang, dan dengan kekuatan. Dan segera, dia akan berubah menjadi ular yang bisa menelan kita semua. Jika kita tidak bersatu, maka kita semua akan hancur. Kemudian Koses mengatakan, kita akan memperkuat persatuan kita. Namun Nikola mengatakan, tapi Osman seharusnya tidak pernah melihat kita bersama. Dia seharusnya tidak tahu. Dia harus berpikir bahwa kita memiliki masalah atau yang lain. Dia adalah Osman. Dia bisa membuat kita melawan satu sama lain dengan rencana jahatnya. Kemudian mereka pun bersulang atas nama Bizantin. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Nikola, Koses, dan Rogatos akan bekerja sama untuk mengalahkan Osman. Kembali lagi ke kamp pengembara, dengan penuh amarah, Gregor berkata, anak-anak Yesus akan menyerang begitu mereka mendengar bahwa kau memilikiku. Mereka akan menghancurkan sukumu. Namun Osman mengatakan, aku pikir bahwa kau ini pintar. Jangan buat aku ragu tentang itu. Kendalikan kemarahanmu, dan jangan lupa, Vatikan datang untuk mengambil Kudus. Mereka membunuh orang dari agama mereka sendiri. Ortodoks, mereka kejam, dan mereka menyiksa semua orang. Kemudian Gregor bertanya, apa yang kau inginkan dari kami? Dan Osman menjawab, untuk percaya padaku. Mendengar ini Gregor bertanya, padamu? Pada iblis? Dan Osman menjawab, aku tahu bahwa kepercayaan tidak dapat diberikan dengan satu malam. Aku memberitahumu malam ini, dan kau tahu apa yang aku inginkan. Kamu seharusnya tahu agar matamu segera melihat kebenaran. Namun Gregor mengatakan, aku tidak pernah mempercayaimu kecuali Yesus datang dari langit. Kau dengar, aku tidak akan pernah. Lalu Osman mengatakan, tempat tidur ini akan menenangkanmu. Kemudian Osman pun pergi meninggalkan tenda. Beberapa saat kemudian, terlihat Osman yang tengah bermain dengan putranya, Orhan. Tidak lama Malhun datang. Kemudian Osman mengatakan,
Sudah lama aku tidak menghabiskan waktu bersama Orhan. Lalu Malhun bertanya, Beim, cinta seperti apakah ini? Dan Osman menjawab, ini berbeda dari apapun. Ini adalah cinta yang murni. Kemudian Osman mencium kening Malhun dan mengucapkan terima kasih karena memberikan dia seorang putra. Lalu Malhun berkata, Insya Allah kau akan memiliki banyak anak. Kemudian Osman mengajak Malhun menemui Parabe dan Hatun yang sudah menunggu mereka di ruangan untuk makan malam bersama. Melihat mereka, Bala mengucapkan syukur kepada Allah karena telah membuat Osman tersenyum. Mendengar ini, Gonca juga mengatakan dan berdoa, semoga Allah mengizinkanmu tersenyum juga, Bala. Dia memberimu kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian makan malam pun berlangsung dengan lantunan musik yang dimainkan oleh Boran, membuat suasana mereka menjadi meriah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.